Baik. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Apa kabar semua? Luar biasa. Baik, bacaan renungan untuk siang hari ini, menjelang sore ini, saya ambil dari Matius 5, bab 5, Matius 5, ayat 7 sampai dengan 9. Matius 5, ayat 7 sampai 9 mengenai sabda bahagia. Saya bacakan untuk Anda. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Baik, saudara-saudara yang terkasih, ada 3 poin, 3 kunci. Yang pertama, murah hati. Kedua, suci. Ketiga, damai. Murah hati, suci, damai. Yes, murah hati, suci, damai. Saudara-saudara yang terkasih, hidup bersandar pada kemurahan Allah, kerahiman Allah. Hidup bersandar pada kasih Allah membawa konsekuensi. Ada 3. Murah hati, suci, dan membawa damai. Saudara-saudara terkasih, ini tidak mudah. Makanya saya membawa, Anda lihat saya membawa apa? Wah, ini namanya palunya Thor. Harus hancurkan. Murah hati lawannya kikir hati. Pelit. Suci lawannya jahat. Berpikir buruk terhadap orang lain. Dendam pada orang lain. Dan yang ketiga, damai lawannya membawa perpecahan. Hancurkan kelemahan diri. Der. Saudara, Yesus mengatakan, hendaklah kau membawa damai. Berbahagia yang membawa damai. Damai, membawa damai. Murah hati dan menjadikan kita suci di hadapan Tuhan. Inilah perjuangan kita. Kalau kita mengatakan, Yesus, kau andalanku. Pada saat kita mengatakan, Yesus, kau andalanku. 3 poin itu harus menjadi pegangan hidup kita. Kita menjadi pribadi yang murah hati. Kedua, menjadi pribadi yang suci. Dan yang ketiga, membawa damai. Dan ini adalah perjuangan kita seumur hidup. Santa Faustina, perhatikan. Santa Faustina memberikan pengajaran kepada kita untuk sungguh-sungguh trust, untuk sungguh-sungguh percaya kepada siapa? Kepada kerahiman ilahi. Santa Faustina dan kemudian oleh Paus Yohanes Paulus II, waktu itu bernama Karol Wojtyła, memberikan support, dorongan untuk kita. Dan Santa Faustina lewat buku hariannya membimbing kita untuk sungguh-sungguh trust kepada Tuhan. Dan murah hati bukan murahan. Murah hati, kita belajar seperti Allah sendiri berpikir. Kita belajar bagaimana Roh Kudus itu bisa menggerakkan diri kita tanpa kita tahan. Untuk apa? Memberi kesempatan Roh mendorong Anda, mempush Anda untuk melakukan yang baik. Inilah perjuangan kita. Saya juga berjuang bersama Anda. Saya sebagai Romo, bukan Romo sekedar Tuhan sertamu, tetapi Romo yang benar-benar membawa kasih Tuhan untuk saya bagikan pada umat. Perjuangan kita bersama. Saudara-saudari, perjuangan kita belum selesai. Karena namanya roh jahat, kuasa kegelapan akan membuat putra-putri Tuhan, akan membuat kita saudara dan sahabat Yesus ini untuk jatuh bergelimpangan. Tetapi kerahiman ilahi menarik kita, mengangkat kita untuk membuat apa? Untuk kita sungguh trust kepada Tuhan. Jesus, I trust you.
Ini menjadi pegangan kita. Ini menjadi kekuatan kita. Ini menjadi andalan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah lagu bahasa Inggris saya suka sekali itu. Lord, you more than anything, you more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Aku tidak akan pernah meninggalkan kasih-Mu, Tuhan, karena kasih-Mu telah membelenggu diriku, mengikat diriku, mengangkat diriku. Saudara-saudara yang terkasih, perjuangan Anda dan perjuangan saya, para devosan kerahiman ilahi ini adalah apa? Sungguh percaya bahwa kerahiman ilahi yang diajarkan oleh Santa Faustina dalam buku hariannya, yang dipublikasikan, didorong untuk kita berdevosi oleh Paus Yohanes Paulus II, adalah mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk kita memiliki sandaran yang bisa diandalkan, itu Tuhan sendiri. Kita bersandar pada kerahiman Allah. Ini, saudara-saudara yang terkasih, ini perjuangan kita semua. Kita sungguh-sungguh berani bersandar pada kerahiman ilahi. Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kita, ia pula berkenan menyelesaikannya. Filipi 1 ayat 6. Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kita, ia pula yang berkenan menyelesaikan. Tetapi, saudara-saudari, untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi proyek Tuhan, untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, disposisi batin kita harus sungguh-sungguh trust. Jesus, I trust you. Kalau kita mengatakan, oh Jesus, what I need, wow, oh Jesus, I love you so much. Kalau kita mengatakan, Tuhan, aku mencintaimu sungguh luar biasa, cinta itu terungkap dalam kehidupan kita. 3 kunci tadi. Murah hati, suci, dan damai. Peace. Damai. Saya tahu ada problem. Saya tahu ada masalah. Masalahnya apa? Kita terkadang terbelenggu masalah ekonomi. Kita terkadang terbelenggu masalah-masalah mandiri. Kita terkadang punya kehendak yang tidak tersampaikan. Kita kadang-kadang sulit untuk sungguh percaya. Bahkan kadang-kadang kita merasa tak berdaya dan tidak mampu. Tetapi pada saat Anda menyanyikan, mendoakan, Yesus kau andalanku. Pada saat Anda berdoa koroka kerahiman ilahi, pada saat Anda berdevosi, beradorasi, menatap Yesus dan sakramen Maha Kudus, pada saat itulah kerahiman ilahi memancar kepada kita yang bersandar padanya. Kerahiman ilahi, warna-warna itu memancar kepada Anda dan kepada saya. Tataplah Yesus, sang kerahiman ilahi. Pada saat gambar itu meluap dari lambungnya yang tusuk tombak, mengalir darah dan air, itu meluap untuk Anda dan saya, saudara-saudara yang terkasih. Ini soal believe or not. Dan pada saat Anda sungguh percaya, Tuhan memberkati Anda. Dan untuk bisa sungguh percaya dan merasakan rahmat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, murah hatilah, jangan pelit. Berusahalah suci, meskipun tidak mudah. Tapi Yesus sendiri mengatakan dalam kitab suci, Yesus mengatakan, hendaklah engkau sempurna, seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Dan mereka yang berusaha untuk suci di hadapan Allah, mereka yang membawa damai. Ada permusuhan, damai, damai, damailah senantiasa bagi umat pilihan. Saudara-saudara, bawalah damai. Peace. Peace be with you.
Peace be with you. Saudara-saudari, perjuangan untuk membawa damai itu tidak mudah. Karena kuasa kegelapan akan meniupkan roh perpecahan. Kuasa kegelapan akan meniupkan roh perpecahan. Untuk apa? Untuk kita berpecah, untuk kita tidak percaya, untuk kita meragukan kasih Allah. Karena pada saat kita sibuk ribut dengan orang, pada saat kita membenci orang, pada saat ada dendam, ada kepahitan, ada sakit hati, pada saat itulah setan tahu kita tidak bisa berdoa. Oleh karena itu, roh perpecahan akan ditiupkan kepada putra-putri Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, please, bawa semangat untuk damai. Murah hatilah. Kita belajar dari janda miskin yang bukan memberi dari kelimpahannya, tetapi memberi dari seluruh hidupnya, kekurangan hidupnya. Belajarlah dari para martir yang berani berkorban, menyucikan dirinya dengan darah demi Kristus. Kita tidak harus mati seperti para martir. Mungkin kita tidak harus dibunuh, tetapi kita membunuh ego kita, membunuh nafsu kita, membunuh amarah kita, emosi kita demi kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan diberikan kepadamu. Saudari, tidak mudah untuk sungguh murah hati, tidak mudah untuk sungguh menjadi suci, tidak mudah untuk sungguh membawa damai. Rohmu harus berkorban. Roma 12 ayat 11. Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 12 ayat 11. Hendaklah kerajinanmu tidak kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala layani Tuhan. Hendaklah kerajinanmu tidak kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala layanilah Tuhan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Pada saat Anda mengalami kejatuhan, pada saat godaan datang, pada saat roh perpecahan menghantam diri Anda, karena kuasa kegelapan tidak mau putra-putri Tuhan, tidak mau saudara-saudari Yesus sang kerajaan ilahi menjadi baik. Mungkin Anda menangis, mungkin Anda mengeluarkan air mata, mungkin Anda menjerit karena beban ekonomi, karena sakit, karena derita. Tetapi pada saat Anda mengalami penderitaan, katakan pada diri Anda, Yesus kau andalanku. Air mata Anda keluar, katakan, Yesus engkau andalanku. Yesus kau andalanku. Yesus engkau andalanku. Yesus kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Pada saat itu, saudara-saudara yang terkasih, kita mengatakan, Jesus, I trust you. Really, I trust you so much. I will never let you go. I will never let you go. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena Yesus selalu ada bersama kita. Hanya masalahnya kita percaya atau tidak. Ini soal trust. Ini soal, this is about your heart. Hatimu. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda memberikan hati Anda, mengatakan, Tuhan, aku percaya padamu. Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, intinya aku mau sakit untukmu. Saudara-saudari, kalau seseorang mengatakan, I love you, sebenarnya Anda harus berkata, aku mau sakit untukmu. Karena cinta menuntut konsekuensi. Dan di sini, konsekuensi kita murid Tuhan adalah sakit untuk Tuhan. Menderita untuk Tuhan.
Ini harus kita tanamkan sampai bawah sadar kita. Inilah kita beriman sampai bawah sadar kita, langsung kita menjadi spontan, menjadi bergerak. Yaitu apa? Bahwa aku melakukan ini semua karena Tuhan. Sekalipun aku menangis, aku menderita karena Tuhan. Inilah arti orang yang hidup bersandar pada kerahiman ilahi. Inilah arti makna seseorang hidup bersandar pada kerahiman ilahi, yaitu kalau Anda sungguh percaya dan bukan teori, bukan hanya di pikiran atau hanya dikata-katakan, tetapi dipraktekkan. Just do it, lakukan saja. Hancurkan kelemahan diri, hantam kelemahan diri, hantam diri kita. Untuk apa? Untuk Tuhan berkarya. Saudara-saudara yang terkasih, saya kagum dengan Anda. Anda berjuang untuk setia sebagai devosan kerahiman ilahi. Pertahankan ini. Dan satu poin untuk Anda, satu tambahan untuk Anda, satu nasihat untuk Anda. Jangan takut dengan rasa sakit, kelemahan, jangan takut dengan kebangkrutan dan lain sebagainya. Dalam Yesus Sang Kerahiman Ilahi, itu semua akan dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan Anda, menjauhkan Anda kepada Sang Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Berjuanglah, saudara-saudariku yang terkasih. Persis apa yang dikatakan oleh Matius dalam Injilnya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Hati murah, dengan penuh ketulusan, mempersembahkan diri untuk Tuhan. Dalam kesulitanmu, dalam deritamu, dalam beban keluarga, pekerjaan yang membuat kepalamu pecah, rasanya semua hancur. Tetapi into your hand I command again with all I am for you, Lord. Hanya kepadamu Tuhan kuserahkan diriku kepadamu Tuhan. Into your hand. Saudara-saudara, ke dalam tanganmu kuserahkan diriku. Tetapi kuncinya kita murah hati. Yang berikutnya, berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia orang yang suci hatinya. Saya tahu tidak mudah menjadi suci, tidak mudah. Tetapi berjuang untuk menjadi suci karena Anda akan melihat kerahiman Allah. Mereka yang matanya ditutupi oleh kejahatan, mereka yang matanya ditutupi oleh kesombongan, mereka yang matanya ditutupi oleh dendam, tidak akan bisa melihat, merasakan kerahiman ilahi. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatimu yang beku, dan bimbinglah kamu di jalan, dan seterusnya. Saudara-saudara, singkirkanlah penghalang sabda. Dan yang terakhir, berbahagia orang yang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. So, bawalah damai. Kalau Anda membawa perpecahan, bukan anak Allah, tapi anak setan. Bawalah damai, saudara-saudara yang terkasih. Bawalah damai, karena Anda akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, murah hati, suci, dan membawa damai. Itu ciri orang yang hidup bersandar pada kerahiman ilahi. Itulah tanda, itulah ukuran, itulah kode bahwa Anda hidup bersandar pada kerahiman ilahi. Kalau Anda murah hati, berjuang untuk suci, dan yang terakhir, membawa damai. Saudara-saudara yang terkasih, inilah perjuangan kita. Mari, saya akan beri berkat untuk Anda. Allah Bapa yang Maha Kasih, inilah perjuangan anak-anakmu yang harus berjuang dari hari ke hari untuk sungguh-sungguh bisa bersandar pada kerahiman ilahi-Mu.
Tidak mudah Tuhan, kami harus berjuang. Ajarilah kami membawa kasih-Mu yang luar biasa, agar kami menjadi pribadi yang murah hati, agar kami berjuang untuk suci, dan agar kami membawa damai dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami. Berkatilah para devosan Kerahiman Ilahi ini, Tuhan. Mereka yang bertekun setiap jam 3 untuk berdoa koronka, dan secara bertekun beradorasi. Jamalah mereka, Tuhan. Lawatilah keluarga mereka, diri mereka, agar kedamaian berkat-Mu melimpah untuk anak-anak-Mu ini. Dan dengan sepenuh hati, hamba-Mu mohon berkat untuk anak-anak-Mu yang terkasih ini. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kalian semua semangat untuk berdevosi kepada Sang Kerahiman Ilahi, semangat untuk berjuang, untuk murah hati, menjadi suci, dan bawa damai. Diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, saya kembalikan pada host.